Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ha dan zaradai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam, langsung banyak yang nyambung. Teman-teman ya, tolonglah ya teman-teman ya, kepala jangan sering-sering dibenturin. Karena apa? Akibatnya Anda bisa menjadi dungu gitu loh ya. Kepala itu jangan sering-sering dibenturin. Coba ya, ingat loh itu. Karena kalau sering-sering dibenturin, itu kepala itu nanti apa? Nanti kocak isinya itu, agak-agak goyang gitu kepala itu, ya kan? Karena apa? Karena sering dibenturin. Mau dibenturin kemana kah itu? Dibenturin ke tembok kah? Dibenturin ke ubin kah? Dibenturin kemana? Dikurangin lah setidak-tidaknya. Kalau Anda dikurangin benturinnya biar nggak ini punya kepala kok dibenturin terus ke tembok, jadi gitulah akhirnya. Ya teman-teman ya, tuh ini sosmed kalah debat apa malah diturunkan, malah dipotong. Yang saya turunkan itu karena dia peang. Orang ditanya mungkin nggak manusia itu bisa disembah, ada kemungkinan nggak manusia menyembah manusia, dia bilang mungkin. Ternyata balik lagi dia bilang mungkin. Terus ngapain diajak diskusi sama orang macam begitu? Ada aja. Ada Dirja nih, kita naikkan dulu Dirja nih. Dirja Muslim? Iya Muslim bang. Ya silakan on cam bang. Abang mau diskusi yang baik ya bang ya? Iya bang. Oke bang, baik bang. Jadi begini bang, tadi banyak orang Muslim ya, dia tidak mengaku bahwa dia itu menyembah Muhammad, menuhankan Muhammad. Sekarang aku tanya nih bang, ini kok bang Eko? Oke, sekarang nggak oke. Jadi aku tanya sama bang, ada kemungkinan nggak bang manusia itu dituhankan atau disembah? Ya mungkin bang. Gimana? Mungkin. Oke, Muhammad manusia betul? Betul. Ada, bisa nggak atau ada nggak kemungkinan Muhammad itu dituhankan atau disembah oleh manusia? Mungkin. Bisa jadi. Oke, tergantung bagaimana Anda memperlakukan, betul? Betul. Oke, abang Muslim ya? Muslim saya bang. Oke, saya tanya sama abang rela mati nggak untuk Muhammad? Ya Muhammad sudah nggak ada bang. Iya, tapi abang sebagai Muslim, Anda rela nggak, mau mati nggak untuk Muhammad? Nah, kan bingung kan? Ini kan bingung kan? Gimana? Abang rela mati nggak untuk Muhammad? Ya enggak bang. Abang tidak mau mati untuk Muhammad? Ya enggak, untuk Allah aja, nggak usah Muhammad. Oh, tapi abang ngomong itu kan setelah aku tunjukkan ayat ya tadi kan? Coba abang nggak nengok tadi. Pas abang ngomong rela juga. Oke, coba kita lanjutkan teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini ada yang nge-like nih, siapa yang nge-like? Saya atau siapa yang nge-like ya? Nampaknya ada yang nge-like teman-teman. Halo? Iya bang, halo bang. Iya. Oke bang. Oke. Jadi diskusi kita kali ini tuh bang tentang membahas kalau Muhammad udah selamat tuh kenapa dia masih didoakan. Itu diskusi kita hari ini bang. Oke bang. Jadi menurut abang Muhammad itu sudah selamat belum bang? Nggak tahu bang. Abang Muslim tapi abang tidak tahu Muhammad sudah selamat atau enggak? Iya bang, saya nggak tahu, sumpah saya memang nggak tahu bang. Oke, abang tidak tahu. Oke. Kalau berarti nggak ada kepastian bang Muhammad itu udah di surga atau enggak? Nggak ada kepastian sama sekali. Kenapa abang mengikuti sesuatu yang tidak pasti? Maksudnya saya tidak mengikuti sesuatu yang tidak pasti. Gini, Muhammad kan abang kan mengikut, abang Muslim mengikut enggak? Ya sebagai pedoman itu aja bang. Oke, tapi sedangkan Muhammad sendiri abang tidak tahu dia di mana. Iya, saya nggak tahu. Ya, tidak pasti. Ya, berarti abang kan tidak tahu Muhammad itu selamat atau tidak. Nah, sedangkan abang mengikuti orang yang seperti itu, betul? Ya, mengikuti.
Oke, lalu kenapa abang? Saya pengen jawaban abang yang logis. Kenapa abang mengikuti seseorang yang abang sendiri tidak tahu, tidak yakin, ragu dia ada di surga atau enggak, sementara abang mengikuti dia? Ya mengikuti kan nggak harus tahu semuanya Bang, istilahnya. Mungkin ada beberapa akhlak yang mungkin bisa diikutin dari dia. Oke, gini aja dah, gini. Kalau abang naik di sebuah kendaraan, entah itu pesawat, entah itu angkot, entah itu apa gitu. Terus supirnya bilang begini, saya nggak tahu jalan ke sana itu, nggak tahu saya jalannya, ya kan? Abang mau naik pesawat sama orang, tapi dia nggak tahu tempatnya itu di mana, dia nggak tahu. Nah, terus ada satu lagi pilot yang mengatakan saya tahu jalan ke sana. Iya. Ibarat kata gini, Yesus itu adalah jalan dan keselamatan dan hidup. Ya kan? Dan kalau orang Kristen ditanya, semua orang Kristen ditanya itu nggak ada satupun dari orang Kristen itu yang ragu-ragu. Semuanya mengatakan Yesus naik ke surga karena Yesus adalah jalan dan keselamatan dan hidup. Makanya Bang, ibarat kata kalau kita naik pesawat Bang, Yesus itu pilot yang udah tahu tujuannya ke sana, udah ke sana dan dia tahu jalan ke sana. Nah, sementara abang ini saya lihat, abang ini naik pesawat tapi nggak tahu pilot itu di mana landasan bandaranya. Sekarang saya tanya sama abang, menurut abang itu di situ bijaksana atau tidak? Berakal atau tidak menurut abang di situ? Dia tetap berakal Bang. Busiet. Ini abang ini nampaknya yang penting jawab aja gimana ya? Sulit nih abang ini. Enggak, abang boleh kayaknya yang penting asal jawab aja lah Bang. Pokoknya ditanya jawab gitu Bang. Oke lah. Oke lah. Nah, gimana? Enggak, masalahnya gini Bang ya. Sesuatu yang sudah kita tidak tahu dan kita tahu dari sejarah atau dari omongan-omongan orang gitu tanpa kita mengalami di saat itu Bang. Itu cuma kita ambil sebagai referensi yang baik aja. Maksudnya gimana? Jadi, tetap begini Bang, keselamatan itu istilahnya boleh kita sandarkan ke orang, tapi tetap kita berjalan dengan bukan itu loh Bang. Kita di sini tidak membahas kita. Di sini kita membahas tentang sosok yang kita ikuti. Abang kan tadi bilang, abang mengikuti Muhammad, sementara abang ditanya Muhammad ada di mana, abang nggak tahu. Muhammad muda di surga atau tidak, Muhammad nggak tahu. Abang nggak tahu, bilang gitu, betul? Betul? Nggak Nah, tahu. oke, pertanyaannya begini, kenapa abang mengikuti seseorang yang abang nggak tahu orang itu membawa abang kemana? Loh ya, masalahnya urusan itu kan tidak bisa dilihat sekarang Bang. Kita kan masih hidup ini Bang, itu kan urusan nanti. Ini yang ngerti saya Bang, cuman gini loh, kita mau naik pesawat nih, ya kan, dibawa sama pilot. Kita tahu nggak, kita yakin nggak kalau pilot itu tahu landasannya di mana? Ya harusnya tahu Bang. Iya, kalau pilotnya nggak tahu, terus ngapain kita naik ke sini? Coba pilotnya ngomong gini, para penumpang pesawat, saya nggak tahu nanti saya mau melandas kemana, turun semua nggak itu orang dalam pesawat? Hah? Ya harusnya turun. Iya, makanya itu Bang, punya pesawat semua turun, masa nggak ini pilot kok nggak tahu di mana landasannya? Gimana sih? Tapi ini bukan berbicara naik pesawat Bang. Oke, sekarang aku tanya sama Abang, Muhammad tahu nggak jalan ke surga? Kalau itu saya nggak tahu Bang, masalah. Iya, makanya itu Abang itu gimana mau ngikuti orang yang nggak tahu jalan ke surga? Gimana sih Abang nih? Lo masalahnya, masalahnya kan gini Bang. Walaupun dia tahu jalan ke surga, itu kan cuma cerita doang Bang. Begitupun juga Abang. Kita kan iya Bang, ngerti saya Bang, ngerti saya maksud Abang. Kita itu kan belum pernah ke sana. Kita bukan membahas keadaan di sana itu seperti apa, bukan itu. Yang kita bahas itu adalah yang kita yakini ini, kita yakini, kita ikuti ini mengatakan apa kepada kita, gitu loh. Contoh nih Bang, saya taruhlah naik pesawat, saya mau ke Pakistan atau mau ke Bangladesh gitu misalnya, ya kan? Nah, waktu saya mau Bangladesh, saya udah tahu belum Bangladesh itu apa? Belum tahu. Tapi saya tahu, yang saya yakini, yang saya tak ketahui bahwa pilot tahu dia jalan ke Bangladesh. Dia tahu jalannya mau ke Bangladesh itu kemana, dia tahu itu. Walaupun kita belum pernah ke sana, ya kan? Nah, sekarang saya tanya Bang, Muhammad tahu nggak jalan ke surga? Insya Allah tahu. Nah, dia bilang enggak, sekarang insya Allah tuh Abang ini. Oke, sekarang saya bacakan ayatnya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Saya bacakan ya Bang ya. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi melihat ini Bang, Muhammad tahu nggak apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya?
Ya, itu kata ayatnya udah lengkap, udah jelas itu Bang. Nggak tahu. Iya, tak tahu nggak? Itu kata ayatnya kan nggak tahu. Nggak tahu. Terus kenapa bilang Muhammad tahu? Tahu apa Bang? Jalan ke surga. Dia mau ke surga atau tidak? Kan insya Allah kan gitu, belum pasti kan di sana. Belum pasti. Oke, belum pasti ya. Oke, belum pasti. Nah, oke, belum pasti. Nah, sekarang aku tanya sama Abang. Secara logika, Abang mau ikut orang yang dia sendiri ngomong nggak tahu, Abang sendiri bilang belum pasti, atau Abang mau ikut yang sudah pasti? Saya ikut yang udah pasti aja Bang. Nah, gitu. Nah, sekarang begini Bang. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kan? Yesus tahu. Karena dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran. Sekarang saya tanya sama Abang. Ada nggak Muhammad ngomong gitu? Ada nggak Muhammad ngomong aku tahu jalan ke surga? Ada Bang, ada. Oke, di ayat berapa? Silakan. Tadi ayat itu Abang bilang, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapmu. Tapi Abang nggak apa-apa lah. Abang ini yang ngerti sekarang. Pokoknya Tuhan sekarang. Yuk. Coba di mana? Tapi boleh nggak aku pakai ayat diri Bang? Iya silakan Bang. Di ayat berapa? Muhammad tahu jalan ke surga di mana? Enggak, di dalam diri ini ada ayat juga Bang. Waduh, repot nanti nih Abang nih, macam Lia Eden pula Abang nih. Sama kan? Bang, mohon maaf Bang. Sama dengan Yesus Bang. Sebenarnya Yesus itu berkata dari dalam diri, dan Abang pun juga punya Yesus di sana. Gimana cara Yesus? Bang, kita itu jangan terlalu banyak memakan jamur yang memabukkan Bang. Kita itu berpikir secara logis, ya kan? Kita berpikir secara logis, kita berpikir secara akademis, tunjukkan data, tunjukkan dalilnya, ya. Baru berargumen. Jangan Anda mempunyai ini. Anda itu namanya kita lagi ngapain, Bang? Kita diskusi akademis di sini. Nanti kalau berpihak hadis dalil perang sih Bang. Enggak usah ke sana Bang. Al-Qur'an nanti. Iya, masalahnya kalau udah masuk hadis dalil gondok-gondokan nantinya. Oh, gitu. Siapa itu tukang gondok-gondokan kalau Bang? Ya tergantung orangnya, kalau orangnya makannya Enggak, kan Abang kan yang ngomong bahwa hadis nanti gontok-gontokan. Abang bilang begitu, betul? Betul? Iya Pak. Menurut Abang siapa itu yang kalau bawa hadis gontok-gontokan itu? Apakah itu Kristen? Kan tidak kan? Bukan Kristen kan Bang? Kadang nggak tahu di komat tuh Bang, nggak tahu agamanya apa gitu, dia pakai hadis. Iya, kalau Kristen ngapain Bang? Kristen juga nggak percaya hadis, jangan karena Quran aja nggak percaya orang Kristen Bang. Maksudnya gini loh. Kok Abang ini gimana sih? Bang, kalau Bang kitab tahu hafal kitab Abang, dan banyak juga orang Kristen hafal kitab kita, soalnya ini kan dipelajari juga Bang gitu untuk mencari kesalahan. Enggak juga seperti itu. Gini Bang, tujuan orang mempelajari itu bukan semata-mata mencari kesalahan. Tujuan orang itu hanya membandingkan apa sih isi Bible, apa sih isi Quran. Nah, salah satu yang kita lakukan ini adalah itu Bang. Kita sedang membandingkan apa yang tertulis di dalam Quran dan apa yang tertulis di dalam Bible. Nah, Abang nih Muslim nih, Abang baca Quran nggak? Apa kita Abang baca? Oke, di dalam Quran tertulis Ihdinas siratal mustaqim, betul? Betul. Oke, apa arti ihdinas siratal mustaqim? Ya, berjalan di jalan yang lurus lah. Oh kan, salah lagi kan? Ihdinas sirotol mustaqim. Coba artikan. Saya nggak lagi baca Quran ini Bang. Saya memang inilah yang saya katakan bahwa bukan hafal. Memang nggak aku bilang Abang hafal. Yang ku artinya di dalam bahasa kita Bang. Apa artinya di dalam bahasa kita kata itu? Apa artinya? Coba. Apa artinya? Aku tahu artinya setelah baca Quran Bang. Sekarang nggak tahu artinya. Wah, nyatalah teman-teman ya bahwa Abang ini itu hanya berbicara jujur Bang daripada Iya Bang, iya betul kok Bang, betul. Aku akui kok jujur Abang itu. Artinya begini, nyatalah bahwa Abang itu menghafal Quran tanpa mengerti artinya, betul? Hafal Bang. Kecuali saya buka dulu baru saya bisa baca gitu. Kalau iya. Oke, iya artinya begini, ketika Abang sholat Abang ucapkan nggak itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina dan seterusnya itu. Abang ucapkan nggak itu? Ya, saya ucapkan. Oke, Abang tahu nggak artinya? Saya nggak tahu artinya. Nah, tidak tahu artinya. Artinya begini, artinya Anda mengatakan sesuatu yang Anda tidak tahu apa artinya, betul? Betul. Oke, berarti bisa nggak Abang dikatakan mirip itu? Siapa penyanyi dangdut? Nela Karisma. Yang I need you right now itu. Siapa itu? Kan lagi viral tuh di TikTok kan? Aku pun ketawa waktu denger lagi dia nyanyi itu. I need you right now. I need you, meme. Berarti Abang mirip sama Abang kayak Nilisma.
Hah? Coba artikan apa itu bang? Ihdinas siratal mustaqim itu apa? Coba. Ya artinya itu tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu artinya. Nah, Oke, nah waktu abang berdoa, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Artinya abang sudah tahu jalan yang lurus atau belum? itu berdoa bang ya? Kalau itu ya? Loh, terus apa kalau bukan berdoa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata-kata itu tujuannya apa? Permintaan nggak itu? Aku nggak pernah minta bang, aku cuma ucapin aja bang. Tapi dalam Terus hati oke, ngucapin itu buat apa? Biar ngapa ngucapin itu? lah, aku nggak tahu artinya, jadi aku nggak mikir. Jadi abang itu hanya melakukan ritual-ritual rutin yang abang nggak ngerti itu apa, buat apa gitu? Bukan nggak ngerti bang. Ya karena kita sudah terlahir di Muslim, ya apa yang disuruh, apa yang disuruh dan apa yang diperintahkan dia lakukan. Iya, makanya yang kutanyakan bang, waktu abang ucapkan ihdinas siratal mustaqim itu kan artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berarti itu karena abang sudah tahu artinya, berarti abang meminta nggak supaya abang ditunjukkan jalan yang lurus? Ya meminta. Oke, nah gitu dong, kan jujur bang. Oke. Sudah dikasih tahu artinya, saya jujur. Oke, abang meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau abang meminta supaya ditunjukkan yang lurus, apakah abang sudah mengerti jalan yang lurus itu? Insya Allah mengerti bang. Oh, tapi minta tunjukkan jalan yang lurus. Makanya saya tadi bilang saya nggak ngerti. Setelah abang kasih tahu baru saya ngerti gitu. Iya, berarti abang itu udah ngerti jalan yang lurus belum kalau minta ditunjukkan jalan yang lurus? Ya itu kan cuma pelengkap aja bang. Cuman hiasan gitu maksudnya? Ya pelengkap aja gitu loh bang. Nggak usah lah dibuat ribet bang. Enggak, aku nggak bikin ribet kok bang. Aku tuh kan gini loh, abang itu minta ditunjukkan jalan yang lurus. Bang, aku sudah jujur loh sama kamu. Kurang apa lagi? Ayo. Ya, jadi artinya gini bang, abang kan minta supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Nah pertanyaanku itu, abang udah ditunjuk jalan yang lurus? Insya Allah sudah bang. Kalau itu memang artinya, insya Allah udah. Oke, apa itu jalan yang lurus? Ya jalan yang lurus itu ya pertama yang saya pahami itu bang, istilahnya tidak lepas dari tanggung jawab kehidupan ini, itu aja bang. Di mana ayatnya? Bang, ada suara bayi bang, kita nggak bisa terdengar suara bayi di sini. Nanti kita kena ban bang. Oh iya. Tunggu bang, saya keluar dulu ini. Mungkin iya. Ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kalian tanya kepada saya ya, banyak nggak umat muslim yang seperti dia itu? Jawabannya banyak teman-teman ya. Saya tahun 2015 ya, saya pernah melakukan sebuah angket teman-teman. Saya bikin sekitar 10 pertanyaan di kertas begitu. Itu kurang lebih sebulan itu saya laksanakan, itu saya survei ya. Saya berhenti di tempat begitu ada warung misalnya warung jual kelapa gitu, saya berhenti di situ, saya minum kelapa, terus saya ngobrol, Bu muslim? Iya. Bu bisa tanya? Ya silakan ya. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Nggak tahu itu banyak yang seperti itu. Terus saya mampir ke ini itu banyak yang seperti orang tadi itu, banyak sekali jumlahnya ya. Dia mengucapkan sesuatu tetapi dia tidak tahu arti apa yang diucapkan itu, sangat jumlahnya itu banyak sekali teman-teman. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini teman-teman ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui.
apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang
tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater-debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.